Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-89 dari 90 topik. Sistem Informasi Pertanahan, bagian kelima. Pelayanan Informasi BPN Republik Indonesia. Berlakunya Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pertanahan Indonesia. Adanya aturan ini semakin memperjelas wewenang dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan pelayanan informasi untuk meminimalisasi kesimpang siuran mengenai informasi pertanahan. Hal ini sesuai dengan tujuannya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 3, yang berbunyi bahwa setiap informasi publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana. Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan informasi publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional serta para penyelenggara yang bertanggung jawab berbunyi hal berikut. 1. Pelayanan informasi publik diselenggarakan pada setiap tingkatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi A. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, B. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan C. Kantor Pertanahan. 2. Penyelenggara pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas A. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, B. Penanggung Jawab, C. PPID, D. Pejabat Informasi, E. Petugas Informasi, F. Staf Informasi Publik, dan G. Petugas Meja Informasi. Berdasarkan Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pasal 5, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Ayat 1. Dan tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Ayat 2, serta tanggung jawabnya adalah memutuskan pengujian konsekuensi informasi publik yang harus dikecualikan dan mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik, Ayat 3. Penanggung jawab di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Sekretaris Utama, Pasal 6 Ayat 1. Penanggung jawab di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pasal 6 Ayat 2. Penanggung jawab di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan, Pasal 6 Ayat 3. Penanggung jawab mempunyai tugas, Pasal 6 Ayat 4, berikut. 1. Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan ini. 2. Mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik. 4. Membuat laporan layanan informasi publik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara periodik dan berjenjang. Adapun PPID di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 sebagai berikut. 1. PPID di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan. 2. PPID di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha. 3. PPID di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 4. PPID bertugas sebagai berikut. A. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik. B. Mengoordinasikan tugas-tugas pejabat informasi, petugas informasi, serta staf informasi publik dan petugas meja informasi. C. Menyajikan daftar informasi publik berdasarkan masukan dari pejabat informasi. D. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik, baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi publik. E. Menyelenggarakan meja informasi. Pejabat informasi di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 dijabat oleh masing-masing Direktur, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat, dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Wewenangnya diatur dalam Pasal 8 Ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut. 1. Membuat, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan daftar informasi publik di satuan kerjanya untuk disampaikan kepada PPID. 2. Membantu PPID dalam membuat jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi publik dan atau menyertakan alasan tertulis apabila permohonan informasi publik ditolak. Dalam Pasal 9 Ayat
1. Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013, Petugas Informasi di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh setiap pejabat eselon 3 di bawah satuan kerja masing-masing pejabat informasi. Petugas informasi bertugas memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas pejabat informasi di masing-masing satuan kerjanya, Pasal 8 Ayat 4. Staf Informasi Publik dalam Pasal 10 Ayat 1. Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 dijabat oleh staf di bawah satuan kerja masing-masing petugas informasi. Staf Informasi Publik bertugas memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas petugas informasi di masing-masing satuan kerjanya, Pasal 10 Ayat 2. Adapun petugas meja informasi berdasarkan Pasal 11 Ayat 1, Per-KBPN Nomor 6 Tahun 2013 dijabat staf Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di bawah Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan. Petugas meja informasi bertugas menyelenggarakan pelayanan informasi publik, baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi publik, Pasal 11 Ayat 4. Sistem Informasi Pertanahan Indonesia saat ini. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan, dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu serta pelaksanaan TEP MPR Nomor IX/MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional melakukan langkah-langkah percepatan sebagai berikut. 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. 2. Pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan meliputi hal berikut. A. Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara, pemerintah daerah di seluruh Indonesia. B. Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah yang dihubungkan dengan e-government, e-commerce, dan e-payment. C. Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan land reform dan pemberian hak atas tanah. D. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional. Sekarang ini, Badan Pertanahan Nasional sudah mengambil beberapa langkah untuk membangun sistem informasi pertanahan yang berkualitas guna meningkatkan layanan informasi dan mengatasi konflik pertanahan dengan basis data yang ada. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, BPN sudah melakukan beberapa langkah dalam komputerisasi pelayanan dengan salah satunya adalah melakukan layanan online. Pada awalnya, BPN melakukan pinjaman pada pemerintah Spanyol yang dikenal dengan Land Office Computerization, LOC, atau komputerisasi kantor pertanahan, KKP, dengan tujuan menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan di bidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space, storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital, atau paperless, meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN di bidang teknologi informatika, komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan, serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang andal. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPN melaksanakan 6 kegiatan utama yang meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, local area network. Pelatihan bagi sistem administrator, operator, manajemen, dan kepala kantor selaku pimpinan tertinggi, sosialisasi bagi kepala kantor dan staf pelaksana, pendampingan pada masa implementasi, konversi data tekstual, dan spasial dari bentuk hardcopy menjadi digital, serta dukungan terhadap permasalahan sistem ataupun aplikasi dari BPN Pusat. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, komputerisasi layanan pertanahan dilaksanakan secara bertahap, dimulai tahun 1997 yang diimplementasikan di 12 kantor pertanahan pada 8 provinsi. Pada tahapan awal, dititikberatkan pada data tekstual dengan sistem yang berdiri sendiri untuk setiap kantor pertanahan, tanpa ada jaringan antar kantor pertanahan serta mulai dibentuk Work Group for Transfer Technology, WGTT, sebagai wadah alih teknologi pada jajaran BPN RI.
Ekspansi komputerisasi kantor pertanahan dimulai sejak tahun 2002 dengan bertambahnya jumlah kantor pertanahan yang mengimplementasikannya. Dimulainya penggunaan basis data spasial, walaupun masih terpisah dengan basis data tekstual, serta mulai dilakukan konversi data spasial. Tahun 2006 dilaksanakan digitalisasi peta pendaftaran di Provinsi DKI Jakarta yang mencakup 70% bidang tanah terdaftar. Kemudian dicetuskannya Larasita dan hingga tahun 2009 komputerisasi kantor pertanahan sudah mencakup 274 kantor pertanahan. Pada tahun 2010, BPN melakukan perombakan atas sistem, aplikasi, dan basis data, yaitu diadopsinya Land Administration Domain Model, LADM, ISO 19152, sebagai struktur inti basis data, penggunaan arsitektur aplikasi NTR, antarmuka pengguna berbasis web, basis data terpusat di kantor pusat BPN-RI, perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan secara mandiri, dan satu basis data untuk data tekstual dan spasial. Sampai tahun 2010, sudah dilakukan implementasi komputerisasi kantor pertanahan, KKP, di 430 kantor pertanahan dengan pembiayaan melalui APBN. Dengan dilaksanakannya KKP, telah terjadi transformasi layanan publik bidang pertanahan di kantor pertanahan. Tidak ada lagi pelayanan permohonan sertifikat hak atas tanah secara manual. Proses permohonan sertifikat hak atas tanah dapat dimonitoring melalui komputer. Proses permohonan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan secara tertib dan berurutan, atau first in first out. Kemudian, terbentuknya database pertanahan yang selalu up to date dan dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan informasi pertanahan. Seiring dengan implementasi KKP di berbagai kantor pertanahan seluruh Indonesia, dibangun pula database pertanahan melalui kegiatan konversi atau digitalisasi data pertanahan, baik data tekstual, buku tanah, maupun data spasial, surat ukur, dan peta pendaftaran tanah. Sampai dengan medio Agustus tahun 2013, telah tersedia database 32 juta bidang tanah, 71%, dari total 45 juta bidang tanah terdaftar atau B-sertifikat yang tersebar di 430 kabupaten, kota, dan 33 provinsi. Beberapa langkah telah diambil oleh Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan pelayanan melalui inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, di antaranya SMS Informasi Pertanahan, layanan jemput bola Larasita, informasi berkas online, monitoring beban kerja secara online, monitoring capaian kinerja secara online, serta berbagai inovasi lainnya. Pastinya, dalam menerapkan langkah-langkah inovasi tersebut, Badan Pertanahan Nasional juga mendapatkan beberapa hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Berdasarkan Surat Edaran BPN RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang penggunaan aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan, ruang lingkup komputerisasi kegiatan pertanahan, KKP, adalah menyelenggarakan semua jenis pelayanan pertanahan serta penyelesaian sengketa dan konflik di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, kantor wilayah BPN, dan kantor pertanahan KAP, Kota. Adapun tujuan dari KKP sebagai berikut, A. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. B. Meningkatkan mutu layanan dasar publik pertanahan. C. Meningkatkan integritas dan predikat persepsi anti korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN. D. Memodernisasi layanan dan tata kelola agraria, tata ruang, dan pertanahan. Demikianlah materi topik ke-89, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.